Berikutnya, pintunya tiba-tiba tertiup angin. Tapi sekarang, ada seorang putra berusia 3 tahun di rumah. Bahkan lebih menakutkan, ada juga panci bubur yang direbus di dapur. Panas keluar dari tutup panci. Bocah ketakutan menangis keras. "Mama, Bao-bao, sayang jangan menangis." Ibu yang khawatir mengetuk pintu. Tapi tidak ada cara untuk membuka pintu. Sekarang anak laki-laki itu telah naik ke sofa. Bocah itu ingin mencari ibunya dari jendela. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Tiba-tiba, wanita itu ingat bahwa ayah mertuanya pergi ke bawah untuk jalan-jalan. Jadi dia segera berlari mencari ayah mertuanya untuk mendapatkan kuncinya. Setelah ayah mertua tahu, salahkan saja ibu. Dia menyentuh tas. Dia menemukan dia juga tidak membawa kuncinya. Kemudian, semua orang bergegas kembali untuk mencari tukang kunci. Manajer gedung terdekat melihat bahwa situasinya tidak baik. Mengejar mereka juga. "Apakah kunci ini bisa dibuka? Kamu sedikit lebih cepat." Tukang kunci dengan keringat di kepalanya. Tapi masih belum bisa dibuka. Kualitas pintu anti-maling ini sangat bagus. Orang normal tidak bisa membukanya. Harus menemukan orang yang membuat pintu ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seorang anak bisa tinggal di rumah untuk waktu yang lama? Bahwa ayah anak itu juga akan butuh lebih dari 1 jam untuk sampai di rumah. Ibu yang khawatir memanggil nama putranya. Tapi tidak bisa mendengar suara apapun. Saat ini, panci bubur di dapur masih mendidih. Ibu sangat panik. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, bapak tukang kunci itu teringat wanita yang pernah berkata, "Ruang tamu dan jendela dapur terhubung. Maka aku bisa naik dari jendela tetangga." Setelah mereka mengatakannya, mereka langsung melakukan. Lihat bapak tua ingin memanjat keluar jendela. Tetangga bergegas untuk berhenti. Bagaimana ini mungkin? Bapak sudah tua. Manajer gedung juga bergegas tepat waktu. "Bapak, atau biarkan aku melakukannya. Jika Bapak naik ke sana, sulit untuk menyelamatkan anak itu. Tapi semoga berhasil." Dia dengan aman memanjat. Berhasil membuka pintu dari dalam. Sang ibu segera bergegas masuk. Memeluk putranya untuk memeriksa apakah dia terluka di mana saja. Hal yang baik adalah, anak laki-laki itu baik-baik saja. Bapaknya bahkan memuji pemuda itu atas keberaniannya. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi sebenarnya, bapak juga memiliki hati yang baik. Dihadapkan dengan hal seperti itu, juga berani untuk terburu-buru. Di kompleks apartemen, sang ibu meminta tetangga untuk membantu merawat anak itu. Siapa sangka dia baru saja pergi. Kemudian putranya menjadi sasaran seorang pedagang. Pedagang itu dengan cepat berlari di depan bocah itu. "Aku sepupu anak laki-laki ini." Tetangga juga tidak curiga. Sampai pedagang itu memeluk bocah itu dan melarikan diri. Melihat anak akan dibawa keluar dari bangsal. Kebetulan, bapak baru saja kembali dari pasar. "Bagaimana kabarmu, Abao?" "Abao, kenapa kamu menangis?" "Aku sepupunya." "Salah. Aku tahu anak ini. Tidak pernah tahu dia punya sepupu." Pada saat ini, bapak juga merasa ada yang tidak beres. Segera kejar. Siapa yang mengira bahwa pedagang itu juga memiliki kaki tangan? Seorang pria keluar dari mobil dan bergegas untuk menghentikan bapaknya. "Aku ayah anak itu." "Kamu bukan ayah anak itu." Ini membuatnya yakin bahwa mereka adalah pedagang. Karena bapak tahu ayah anak itu. Pria itu melihat bahwa dia menolak untuk menyerah. Segera mendorong bapak ke bawah. Menyebabkan bapak jatuh ke tanah. Bapak memanggil tetangga untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada yang berani berdiri. Melihat anak itu dibawa ke mobil, bapak tidak berkomitmen. Jadi dia bergegas menuju mobil. Gunakan tubuhnya untuk menghentikan mereka pergi. Kali ini, dia membuat marah pedagang itu. Dia marah. Turun dari mobil, naik ke bantal dan menyodok perutnya. Memukulnya dengan menyakitkan berbaring. Tapi bapak tetap tidak menyerah.
Dia menekan rasa sakit dan terus berdiri untuk menghalangi jalan. Pedagang itu akan memukulinya lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul untuk menghentikannya. Ternyata, itu adalah pacar putri bapaknya. Yang kebetulan dia adalah seorang polisi. Setelah itu, dia dengan cepat menekan pedagang itu. Bapak bergegas menyelamatkan anak itu dari mobil. Ibu anak laki-laki itu juga berlari saat ini. Dia langsung memeluk anak itu. Mereka yang melepaskan orang melihat itu dan berencana untuk melarikan diri. Tapi bapaknya menangkapnya. Hingga kini, penjaga terakhir berlari untuk menangkap para pedagang. Dan bapak bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Pacar putri Xiao Hei ingin membantunya. Tapi dia tidak setuju. Karena dari awal sampai akhir, dia masih menyimpan dendam. Dia sendiri pernah dianggap sebagai tersangka oleh Xiao Hei. Bapak yang baik hati melihat orang lain dalam kesulitan. Siapa tahu, toko itu menjual barang palsu. Jadi dia diperlakukan sebagai tersangka, lalu dibawa ke kantor polisi. Minta tersangka untuk duduk. Sejak kamu datang ke sini, setengah kata belum dikatakan kepadaku. Menyebut aku tersangka. Pada saat ini, Xiao Heiha masih tidak tahu. Bapak di depan adalah calon ayah mertuanya. Bapak segera menjelaskan kejadian itu. Aku ingin keluar lebih awal untuk bertemu dengan menantuku. Seperti Xiao dia juga terburu-buru untuk bertemu ayah mertuanya. Juga tidak dalam mood untuk diinterogasi. ¿Sabía que puede obtener un nuevo refrigerador a un bajo costo? Las neveras del 2021 sin vender tienen grandes descuentos en estos días. Si quieres tener uno, desliza a la izquierda y consulta opciones asequibles en tu área. Pada saat ini, seorang petugas polisi wanita masuk. Orang ini, aku memeriksa dokumen sebelumnya. Tahu bahwa Bapak telah dipenjara selama 3 tahun. Baru rilis sebulan yang lalu. Jadi, Xiao He menegaskan bahwa Bapak adalah seorang kriminal. Jaring langit penuh, kamu pasti tidak dapat melarikan diri. Cepat dan akui, buktinya sudah ada. Buang-buang waktu tidak bisa apa-apa. Apakah Bapak tidak memiliki sesuatu yang penting? Ingin bilang. Dan tepat pada saat ini, rekan-rekan mengatakan pelaku sebenarnya telah ditangkap. Bapak baru saja dibebaskan. Jadi ketika Xiao He bergegas mencari pacarnya untuk menjelaskan, maka dia tahu bahwa ayah mertuanya juga tidak datang. Dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi ketika mereka berdua bercanda satu sama lain, kemudian ayah pacar kembali dengan sebotol anggur. Ayah mertua,